وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Jadi apa yang harus dilakukan kalau setan datang membisiki kita seperti itu? Ada hadis tadi yang kita tidak sebutkan karena memang tadi itu terkait dengan sholat. Sebenarnya ada hadis juga dari Nabi SAW, kalau dia datang seperti itu, dia pokoknya akan mengganggu kita. Kalau sudah seperti itu, boleh kita berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan boleh kalau kita sudah berta'awud, boleh kita berludah kecil ke arah kiri. Tapi berludah kecil, bukan ludah yang keluar cairan berak banyak. Berludah kecil. Tahu yang ludah kecil? Maksudnya ada kayak angin, tapi ada basahannya. Tapi ini perlu juga diperhatikan, jangan sampai teman tak di samping. Iya, ini sunnahnya seperti itu. Intinya yang paling pertama kita ta'awud. Atau katakan saja, amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Jadi boleh kita berta'awud, boleh juga kita bilang, saya beriman kepada Allah. Dengan itu syaitan akan hilang. Tidak membisikkan lagi kepada kita. Seperti itu, Pak. Karena syaitan itu, dia akan datang membisikkan kepada orang-orang yang memang mengikuti apa yang diinginkan. Ketika dia ingatkan sesuatu, kita juga ikut mengingat, menang dia. Dia akan bertambah. Makanya Nabi SAW katakan dalam hadis yang saya sebutkan tadi, ucapkanlah saya beriman kepada Allah. Itu syaitan katanya akan bahkan bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kita akan bilang, Allah. Kita ikuti terus. Siapa yang menciptakan ini, kita bilang Allah. Sampai terakhir, siapa yang menciptakan Allah? Kalau sudah sampai seperti itu, berhenti. Bilang, saya beriman kepada Allah. Bilang, saya beriman kepada Allah. Jangan dilanjut. Jangan dilanjut. Karena memang, terus terang kita kalau sholat, pasti terbawa. Dengan bisikan apa? Syaitan. Dengan bisikan setan. Macam-macam. Setan itu pintar. Melihat ini si fulan, dia dibisikan apa baru dia akan lalai. Ada yang dengan jualannya di pasar, ada dengan istrinya di rumah, ada juga dengan istrinya yang belum dia nikahi. Iya. Macam-macam. Setan tahu lah. Iya. Setan tahu. Yang kita inginkan, karena dia selalu bersama kita, dia ada di darah kita berjalan. Dia ada di darah kita berjalan. Maka untuk lepas darinya itu tadi, kuatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan kuat. Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, boleh bilang apa keutamaan sop yang pertama? Nabi SAW cuma mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi sofil awal." Seandainya orang-orang tahu apa yang ada pada sop yang pertama, maka latasahamu, mereka akan saling mengundi. Nabi tidak sebutkan apa keutamaannya, tapi kalau mereka tahu, ini dimajuhulkan supaya kita bersemangat untuk datang mendapatkan sop yang pertama. Mereka akan mengundinya, saking utamanya itu. Kita akan mengundinya, seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, dan share.